Luar biasa, super semuanya. Ada yang jelek berdasi, ada yang ganteng berdasi. Capek deh. Sekarang gini Pak, Ya. Mongol mau nanya nih Pak. Ya. Bagaimana caranya mengatasi orang yang doyan belanja tapi dari ekonomi yang ya menengah ke bawah lah Pak. Kalau menengah ke atas kan mungkin tercapai, tapi kalau menengah ke bawah akhirnya dia terlilit hutang, dikejar dari kolektor. Bagaimana nih Pak caranya? Super sekali. Saya bisa mengerti perasaan Mas Mongol. Tapi Mas Mongol itu pertanyaan yang baik sekali. Kalau ada lubang ini, saya tanya ke Mas Mongol, ini lubang, oke? Ada orang jatuh ke sini, apakah dia boleh menggali lebih dalam lagi? Sebenarnya sih nggak boleh. Tidak Pak. ya. Tapi orang-orang yang banyak hutang, yang ambil kredit card baru untuk membayar hutangnya, ini orang-orang yang menggali lubang di mana dia jatuh. Coba orang-orang ini, apakah kalau dinasehati mengerti? Tidak. Nah, yang membuat kita letih karena kita berharap bahwa dia akan mendengarkan kita. Nah, jadi kalau gitu nasihatnya, hanya nasihatkan saja bahwa kalau kamu sudah jatuh ke dalam lubang, jangan menggali lagi, berhenti. Nanti apa? Biasanya jawaban standarnya, Mas Mongol? Habis gimana? Tuh? Betul. Menjadi tanggung jawab yang menasehati. Iya toh? Nah, jadi kalau begitu, memang ada orang yang meletihkan karena kita berharap. Tapi saya teruskan dulu dengan harapan. Kita itu kalau melihat orang, wajah kita harapkan. Contohnya saja, Mas Mongol, waktu Anda bertemu, dari melihat wajahnya, Anda harapkan dia orangnya apa? Lucu, nggak mungkin serius. Nggak mungkin, lucu orangnya. Berarti orang seperti ini coba, dia jujur atau punya niat mengurangi hak orang lain? Orang jujur biasanya lucu, orang lucu biasanya jujur. Yang pendiam, matanya gerak-gerak itu yang tidak bisa dititipi barang. Nah, ini orangnya jujur, oke? Amin. Harapan. Ada anak muda, suatu ketika nyetir di jalan panjang begitu, lihat ada orang Indian sedang menempelkan telinganya di jalanan. Pasti sedang apa? Dugaannya apa? Mendengarkan sesuatu toh, kita harapkan. Lalu kita tanya, Pak, sedang apa? Mobil, dia bilang. Oh ya? Kedengaran. Roda 4. Oh, tahu? Ya. Biru. Loh, tahu warnanya? Bukan main. Dia bilang, 2 orang. 2 orang. Yang nyetir perempuan. Loh, kok bisa tahu, Pak, itu semua? Ya, itu tadi yang menabrak saya. Ya. Capek deh. Kenapa? Karena kita berharap satu arah, kejadiannya ke arah lain. Nah, banyak orang dalam keseharian kita meletihkan seperti itu. Nah, kita cepat marah kepada orang yang kita anggap sudah tahu harapan kita. Iya. Kalau begitu, yang kita anggap sudah tahu harapan kita, biasanya siapa? Kalau suami, istri. Istri, suami. Ayah, anak. Berarti apa? Orang lebih marah kepada keluarga. Lebih cepat marah kepada keluarga. Karena keluarga diharapkan tahu. Itu sebabnya kita harus sangat berhati-hati marah kepada keluarga. Termasuk itu nasihat kepada diri saya sendiri. Sehingga anak-anak kita bilang tidak akan bilang capek deh. Ya, katanya penyayang tapi kok kejam. Gitu. Wow. Super Pak, super. Sekarang Pak ada yang mau bertanya nih Pak. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh iya, yang berjas K-pop. Nama saya J dari Jakarta, Pak Mario. Yes, Bapak. Ya, pertanyaan saya, terkadang dalam hidup ini kan ada, dalam setiap aktivitas kita ada permasalahan ya, terutama dengan orang yang lebih, mungkin secara usia lebih tua dari kita. Oke. Nah, dilemanya adalah kita yang lebih muda, terkadang kalau misalnya kita diam aja, itu seakan-akan membenarkan apa yang mereka tuduhkan pada kita. Betul. Sedangkan kalau misalnya kita berbuat sesuatu, itu kalau misalnya dalam budaya kita mungkin kesannya, wah ini kita nggak respect atau gimana.
Menurut Pak Mario, bagaimana cara kita untuk bersikap? Apakah kita diam saja atau kita amankan yang tua ini Pak, gitu Pak? Super sekali. Oke, ini pertanyaan yang baik sekali. Kalau ada orang kehilangan sendal di kantor kita, lalu dia menuduh kita, apakah Anda tersenyum atau marah? Kalau tersenyum apa dampaknya? Malah dituduh. Kalau marah, tidak. Toh? Tetapi kalau marah kan kasar. Berarti kalau gitu, cara paling baik untuk berespon adalah menyiapkan respon sebelum tertuduh. Senyum. Perhatikan yang dipanggil-panggil KPK itu. Senyum semua. Iya, Betul Pak. karena respon yang paling aman itu senyum. Berarti apa? Aku lebih besar daripada yang kau tuduh itu. Kenapa orang senyum itu powerful? Karena dia tidak khawatir mengenai kekuatannya. Orang marah itu terancam. Karena kalau dia kuat, dia santai sekali. Ya toh? Perhatikan orang-orang kuat, sangat damai. Berarti Pak, kalau Anda tipe yang sering dituduh, ya memang itu ada hubungannya dengan wajah. Jadilah pribadi yang sehari-harinya sudah dikenal tersenyum. Dan orang-orang yang sudah dikenal tersenyum gampang sekali tampil kuat. Jadi tidak seperti yang diduga orang keramahan itu lemah, lebay, tidak. Justru keramahan senyum Anda menunjukkan kekuatan yang Anda damai karena memilikinya. Itu. Wow. Super. Mongol kadang-kadang mikir Pak Mario jagonya coy. Terima kasih kan Anda Mongol diundang di sini. nasihatin orang nangis. Kalaupun nggak dinasihatin nangis, marah-marah. Emang lu lebih bener? Muka lu aja udah begitu. Nah, gimana? Apakah dia salah mengatakan itu? Betul lah Pak ya. Muka artis susah ya Pak Betul ya. sekali. Betul. Dilema. Mongol nih paling dilema. Ketemu cewek foto, dimasukin Twitter, orang bilang, tuh cewek salah pilih. Giliran Mongol foto sama cowok di Twitter, bener kan dia homo? Serba salah. Tapi hari ini benar-benar super Mongol. Karena dapat nasihat bahwa ternyata muka pas-pasan pun bisa mendapatkan yang... Udah artis Pak, wajar ya? Sudah. Oh. Wah, sekarang kita lihat polling dulu coy. Anda punya seorang sahabat yang hidupnya susah. Tetapi selalu menolak nasihat, suka menghujat dan menyalahkan ketidakadilan dunia. Apa sikap Anda kepadanya? A. Tetap menasehatinya karena dia sahabat. B. Menjauhkan diri untuk berfokus pada yang lebih penting. C. Berdoa bersama untuk mengeluarkan makhluk halus yang menguasainya. Semua ada itunya coy. Pencet mana yang mau dipencet. A, B, apa C? Yang penting jangan Mongol. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita lihat hasilnya coy. Hasilnya milih mana? Kayaknya banyakan C yang ngeluarin makhluk halus ya. Itu kesalahan tuh, makhluk halus dikeluarin. Jangan kemana-mana dulu. Pokoknya jangan pindah deh dari sini, duduk terus. Yang di rumah jangan pindahin channel. Kita akan kembali lagi dalam acara Mario Teguh Golden Way. Jadilah bunga teratai yang tetap indah, bersih, walaupun air di bawahnya kotor.